wabarakatuh. Halo Sobat FKIK, kembali lagi bersama kami Mediascope 2025. Podcast Dema yang ngobrolin topik-topik penting dengan cara yang santai, ringan, tapi tetap berbobot. Saya, Viola Sepertia yang bakal nemenin kamu selama kurang lebih 30 menit ke depan lah ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas isu yang cukup sering terjadi di sekitar kita nih. Tapi kadang masih dianggap sepele nih teman-teman. Yakni, suara korban dan tanggung jawab kita semua. Untuk ngobrolin ini, tentu kita bakal kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari Pusat Studi Gender dan Anak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yuk kita sambut Dr. Haja Istiadah, Master of Art. Selamat datang dan selamat siang, Ibu Istiadah. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia datang di Mediascope 2025. Ya, mungkin Ibu apa kabar nih Bu hari ini, Bu? Baik ya Ibu, sudah siap nih untuk bersuara di podcast ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin biar kita kenal dekat nih Bu, bisa lah ya untuk memberikan opening statement singkat nih untuk topik kita pada hari ini. Oke, ya. Saya berterima kasih sekali ya karena kita sempat membahas tentang kekerasan seksual. Iya, iya. Kita tahu kebanyakan kejadian gitu ya, ada yang viral dan sebagainya gitu ya. Iya. Dan terutama itu bagian yang selalu menjadi tukang apa? Karena banyak sekali kejadian yang dia itu tugas SK menjadi utama karena itu ke sosialisasi pada semua pihak ini bisa agar kita memahami yang tujuannya adalah tidak lagi betul. itu seharusnya say no ya. Kalau Baik, ya. Semoga dengan podcast ini bisa meningkatkan awareness audiens ke depannya, Ibu. Baik, terima kasih openingnya, Ibu. Langsung saja, Ibu, saya ingin memberikan pertanyaan yang mungkin umum untuk ditanyakan, yang biasanya kita curious gitu, Ibu, sama pertanyaannya. Nah, Ibu, pertanyaan pertama, kita sekarang kan sedang era digitalisasi ya, Ibu, yang mana umum untuk semua orang memiliki yang namanya handphone, ya kan? Nah, Ibu, HP itu kan bisa untuk berekam ataupun memotret. Nah, Ibu, apakah merekam ataupun memotret tanpa izin yang bersangkutan itu termasuk ke dalam pelecehan seksual atau pelanggaran etik gitu, Bu? Pasti. Oh, pasti ya, Ibu. Itu pasti sudah termasuk ya. Ini saya boleh ya menjelaskan bahwa orang mempunyai pandang tidak itu sesuatu yang kita pakai sebagai landasan untuk mengambil tindakan ini pelanggaran kekerasan seksual. Mulai dari peraturan tertinggi ya berupa undang-undang di Indonesia kita sudah tahu undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang UTPKS judulnya aja tindak pidana itu pasti akan menjerat semua orang yang ada di Indonesia. Lalu untuk di yang dipakai adalah landasan mulai dari kelam. Itu ada namanya keputusan dirjen ya. Mulai tahun 2019 yang sudah dari DPC jadi tahun 2024 itu ada 143 tahun 2024. Saya boleh dong membacakan ada 16 bentuk kekerasan seksual. Ya, boleh Bu, silakan. Itu adalah menyampaikan ujaran diskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh atau identitas korban. Yang kedua menyampaikan ucapan atau ramuan penipuan, lalu contoh siulan yang bernuansa seks. Dia menuju menjanjikan menawarkan mengancam memaksa korban untuk melakukan transaksi kegiatan seksual, gitu kan. Menatap korban. Padahal hanya menatap ya itu. Nuansa seksual atau membuat korban nyaman itu sudah termasuk. Mengintip dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi. Termasuk nomor 6 memperlihatkan alat kelamin. Nomor 7 itu mengucap apa cium menggosokkan bagian tubuh kepada tubuh. Ya. Melakukan percobaan perkosaan walaupun tidak terjadi penetrasi. Pastilah. Lalu melakukan perkosaan dan penetrasi. Lalu mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual. Nah, itu juga ada.
lalu memaksa atau berdaya korban untuk melakukan aborsi, ya. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja ini yang bahaya di sini. Jadi bagi apa namanya institusi pendidikan kayak kita, kalau membiarkan itu berarti akan kena. Jadi memberi hukuman prestasi penuaan seksual juga mengirimkan pesan lelucon foto audio video bernuansa seksual kepada korban. Nah ini yang tadi Yang termasuk tadi ya, ya. mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan rekaman atau foto yang bernuansa seksual itu sudah akan Iya gitu pasti ya, ya berarti. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk yang ada dilakukan itu kan ada yang nomor 12 tahun 2002 tadi, dan juga ada yang terbaru itu di Kemenkubud nomor 5 2024. Ya, gitu. Wah, Jadi ya bahkan lewat tatap saja itu masih tetap masuk ya ibu ya ibu. Oh my god. Nah untuk itu saya mungkin ada pertanyaan nih bu. Kadang kan kita bilangnya ah cuma bercanda kok atau kayak ah tapi kan teman sendiri tapi itu masih tetap masuk ke dalam pelecehan ya bu. Tetap masuk ya. ini saya baca tiga kasus. Jadi kasus anak itu oke di medsosnya seorang yang lain gitu ya, dan dilapor itu akhirnya langsung banget akunnya dipanggil dan dikasih peringatan satu. Kalau dia nanti ngulang dikasih lagi peringatan dua. Oh Kalau gitu ya. peringatan ketiga ya bisa off. Oh bisa oh Dan dihapus. kalau 3 kali diingatkan dan dia telah mengulang ya itu berarti dia memang ingin menantang gitu ya, ingin menantang rata kampus. Nah itu akan mendapatkan sanksi. Bu, mungkin ini sekalian ya Bu, ini kan kita lagi ngomongin pelanggaran nih. Mungkin boleh dong dijelasin dikit tentang bentuk-bentuk pelanggaran, tata tertib, dan mungkin kode etik yang dimiliki instansi kita deh. Oke, ya kita mempunyai kode etik ya, 923 tahun 2024. Nah, itu jelas banget di sana dijelaskan tentang larangan ya dan pelanggaran itu di bab 4 bahwa setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Win Maulana Malik Ibrahim Malang dilarang satu bertato di seluruh atau sebagian anggota tubuh gitu ya. Lalu memakai kaos oblong tidak berkerah, celana sobek, sarung atau sandal dalam mengikuti kegiatan akademik ya, itu dilarang. Jadi itu penting. Yang kedua itu memakai anting-anting, kalung, gelang ya bagi laki-laki. Lalu bagi perempuan itu tidak menutup aurat ya. Lalu menutup muka ya dalam kegiatan akademik. Nah, ini mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Lalu menggunakan kantor organisasi itu untuk kepentingan pribadi ya. Jadi kayak memasak, mencuci itu nggak boleh gitu. Lalu melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan. Nah, ini mungkin sangat umum ya. Yang selanjutnya adalah melakukan kecurangan akademik. Itu mungkin semua orang ya, jadi tidak boleh ada plagiasi, lalu menyontek, lalu perjokian gitu. Lalu memalsukan nilai, tanda tangan, surat keterangan, administrasi gitu. Nah, nomor 8 ini yang menurut saya teman-teman di UIN itu harus aware banget karena kita mempunyai aturan yang sangat berbeda dengan di tempat lain, yaitu membawa, mengkonsumsi, mengedarkan minuman keras atau beralkohol gitu ya, dan mengkonsumsi, mengedarkan narkoba. Jadi minuman beralkohol dan narkoba itu di luar dan atau di lingkungan kampus. Jadi bukan hanya di luar kampus, maaf bukan hanya di dalam kampus. Di luar kampus pun akan terjerat karena ini tulisannya dan atau gitu ya. Lalu yang ke-9 melakukan perundungan bullying ya, kekerasan fisik, pelecehan seksual. Kekerasan seksual itu masuk di situ. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran Islam. Nah ini ya kalau saya mesti mengatakan bahwa kekerasan seksual itu salahnya dua. Kalau tindakan asusila
itu salah satu gitu ya. Akhirnya berpacaran kelewat batas itu sudah tindakan asusila, itu satu salah. Tapi kalau di situ ada unsur kekerasan seksual berarti menjadi dua salah gitu ya. Lalu merusak sarana ya gitu ya, lalu melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah organisasi di dalam, lalu mencemarkan nama baik Muhammad gitu. Oke, jadi mungkin tadi pelanggaran-pelanggaran yang harus diketahui nih ya sama seluruh masuk email ya itu dia. Oke, mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Terus teman-teman kayak oke, mungkin kita kembali lagi ke topik yaitu ya tentang kekerasan seksual. Ya kan ini umum ya di kalangan mahasiswa. Bisa terjadi kekerasan seksual dalam hubungan pacaran. Nah itu kan suka sama suka ya. Ya kira-kira itu apakah termasuk dalam bentuk kekerasan seksual ya? Kalau suka sama suka, kekerasan seksualnya tidak. Tetapi termasuk pelanggaran Etik. etik. Wis jadi kena itu gitu ya. Berbedanya dengan tempat lain yang tidak berlabel Islam ya, mungkin itu di situ. Jadi jangan dikira lalu bebas gitu. Benar. Oke, tapi kan kita juga sering dengar nih ya, Bu, kayak misal korbannya, pelakunya tuh misal bilang, kan dia nggak nolak gitu, kan dia cuma diem aja, Kak. Apakah tuh diamnya korban tuh bisa dianggap sebagai bentuk persetujuan memang seperti itu atau tidak, Mas? Tidak. Itulah yang terjadi di mahasiswa yang dulu dikenal dengan nama Agni ya. Ternyata itu bukan nama sebenarnya ya, anak UGM yang dulu sempat viral banget. Itu juga begitu ya, diem, tapi diemnya itu dia sebenarnya nge-freeze ya, kayak gitu. Karena kaget ya. Orang itu kalau ada serangan seksual tiba-tiba gitu kan dia kaget. Jadi itu bukan berarti dia mau. Tidak menolak bukan berarti dia mau gitu. Itu yang harus digarisbawahi. Saya sangat setuju sih Bapak masalah itu. Mungkin selanjutnya ngomongin nge-freeze tadi ya Ibu ya. Mungkin kalau dari pandangan Ibu, langkah awal apa sih yang harus dilakukan oleh korban kekerasan seksual itu tadi yang masih misalkan biasanya mereka ragu gitu ya Bu atau takut gitu untuk bersuara? Oke, kami di masing-masing fakultas sudah kirimkan, laporkan gitu ya judulnya, laporkan. Nah, dan setelah itu kami juga sedang membuat, aplikasi berbasis web. Itu yang mungkin, 2 bulan lagi jadi itu nanti akan kita beritahukan juga. Jadi teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual jangan ragu untuk selalu segera melaporkan kepada kami. Insya Allah kami tidak ember. Jadi, mahasiswa yang menerima laporan itu sudah terlatih. Dan teman-teman juga bisa melaporkannya tidak hanya kepada mahasiswa Satgas, tetapi juga bisa kepada dosen, dosen wali, lalu, Satgas di fakultas itu ada tendiknya juga, tendiknya adalah Kapak TU. Lalu ada Wadek 3 gitu ya, seluruh Wadek gitu, itu kita libatkan lalu tergantung tentunya. Jadi tolong kalau, nggak nyaman untuk bicara langsung pada orang-orang tua, oke kepada teman baik. Lalu kita juga menyediakan konselor sebaya. Jadi teman curhat saja itu boleh. Cuman boleh. Oke, berarti misal saya dicurhati sama teman saya, terus saya yang melaporkan itu tetap boleh ya? Boleh. Diterima ya? Boleh diterima. Oke, mungkin kalau boleh tahu juga nih Bu, kan tadi tentang pelapor aja. Mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelapor gitu untuk mencari perlindungan, misal mungkin secara hukum atau secara sosialnya gitu Bu. Kalau itu lebih dukungan ya, jadi bukan tantangan, tapi lebih kepada dukungan. Insya Allah kita selalu mendukung teman-teman yang melapor, jadi saksi, korban, dan juga pelapor itu dilindungi. Pasti dilimpah Sudah dilindungi. Oleh karena itu kita kadang-kadang di dalam membuat laporan tidak harus ke kantor. Jadi kita bisa, apa namanya, janjian tapi di lingkungan kampus ya. Jadi pernah kita di pendopo gitu loh, atau di perpus itu ada ruang-ruang kecil yang tempat konsultasi. Nah itu sangat private. Jadi tidak ada orang yang mengintip, tidak ada orang yang tahu bahwa kita sedang membicarakan laporan kekerasan. Dibikin mungkin, oh ini konsultasi, apa namanya, pendidikannya ya, kayak skripsi dan sebagainya gitu. Oke, baik. Sangat jelas ya, Ibu, ya. Mungkin, kan di zaman yang serba digital tadi nih, Bu, balik lagi, itu kan biasanya apa-apa dikit tuh viral gitu, Bu. Ya, mungkin apakah perilaku netizen yang dia tuh misal langsung menghakimi atau menjudge itu bisa memperburuk situasi gitu, Bu? Sangat. Sangat ya. Sangat. Jadi bagi kami ketika menangani jangan sampai ada yang nge-up di medsos. Itu pamali sekali.
Jadi kita harus rame di dalam sosialisasi dan pencegahan, tetapi senyap di dalam penanganan, gitu. Karena itu sering sekali membuat masalah menjadi sangat keruh. Jadi tolong tidak, kalau saya bilang itu becek, jadi banyak ya masalah yang sudah viral itu di mana-mana itu menjadi susah diusut secara hukumnya karena ini becek banget, banyak kepentingan, banyak juga orang yang numpang viral. Numpang viral. Jadi hati-hati jangan sampai kita ketumpangan orang-orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Oke, berarti kita sebagai masyarakat biasa juga punya peran ya Ibu dalam nih hal ini. Sangat, orang yang tahu itu mempunyai kewajiban. Jadi kalau ada yang tahu bahwa teman atau orang lain kena kekerasan seksual, orang yang tahu itu harus melapor. Jangan diam saja. Iya. Kalau diam saja malah makin membesar juga deh. Benar, dan juga itu nanti jangan-jangan termasuk di pembiaran itu deh. Iya, benar sekali. Ya mungkin kita juga kan juga sering dengar Ibu tentang pentingnya pendampingan psikologis untuk korban nih. Nah, bisa dijelaskan Ibu mengapa aspek ini itu sangat penting lah untuk proses pemulihan dari korban itu sendiri? Ya, ini perlu diketahui oleh semua ya, orang yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual itu rentan banget secara psikologis ya. Apalagi kalau dia inner child belum selesai. Jadi dia pernah mempunyai pengalaman seperti itu di masa kecil, itu tertriggernya sangat sangat kuat ya gitu. Jadi ini sangat membutuhkan pendampingan psikologis. Nah, teman-teman yang merasa mempunyai masalah seperti itu, kita punya peer counselor. Jadi kalau nggak nyaman dengan psikolog ya yang sudah tua misalnya gitu ya. Nah, kita boleh dengan peer counselor. Nah, peer counselor itu teman sebaya aja. Jadi yang mulai semester 6 ya kayaknya, 4, 6, 8 ke atas. Nah, itu ya bisa menjadi peer counselor. Jadi feel free gitu, dan kita kalau sudah memang tahapnya harus dirujuk kepada psikiater, kita rujuk pada psikiater. Karena banyak juga sih yang sudah sampai suicidal thought gitu, kita merujuk kepada psikiater. Dan perlu diketahui oleh teman-teman bahwa ada layanan BPJS gratis ya, bahkan walau sampai bertahun-tahun. Itu kalau Anda membutuhkan gitu ya, itu bisa. Padahal itu kalau memakai umum bisa sebulan lebih dari 1 juta, bisa 1,5 juta, itu di-cover secara gratis. Oh, di BPJS. Betul, jadi kalau teman-teman mempunyai masalah ya yang berkaitan dengan kesehatan mental seperti itu, gunakan kesempatan ini, Anda berhak untuk sembuh, gitu. Oke, mungkin Ibu ini kan tadi dari sisi korban ya. Betul. Mungkin dari sisi kita nih sebagai teman-teman atau mungkin masyarakat luas, gimana sih cara kita itu memberikan dukungan, mungkin baik itu moral ataupun cara etika kepada korban ini tanpa nyangkut pautkan atau menyakiti perasaannya lebih lanjut gitu. Betul. Kalau saya sih selalu menyarankan jadilah pendengar yang baik. Nah, jangan ceramah, nah. Ini yang saya sering sering diingatkan gitu. Jangan sekali-sekali menceramahi gitu ya orang yang menjadi korban. Jadi kamu sih ya kayak gitu gak ada bajumu atau tikahmu gitu. Ketika dia sedang terpuruk, please deh jangan menceramai hal-hal seperti itu. Peluk saja kalau dia mau dipeluk, lalu berikanlah dukungan secara moral, bahkan juga material gitu. Kita juga mencoba berhubungan dengan rumah aman. Jadi kalau teman-teman yang membutuhkan rumah aman, insya Allah kita punya. Tentunya nggak akan saya up dong di mana rumah, namanya aja aman ya. Tapi kita punya kerjasama khusus. Oke, baik. Berarti terakhir nih Bu, terakhir deh nih, sudah kayaknya udah apa nih. Mungkin sebagai bagian dari masyarakat, kampus, atau mungkin teman dekat korban, langkah apa sih Bu yang bisa kita ambil nih agar benar-benar bisa membantu korban baik dari proses pelaporan hingga pemulihannya gitu. Mungkin dari pelaporannya. Iya, kalau laporan ini banyak banget ya teman korban itu selalu yang mengambil inisiatif dan juga terusnya gitu ya. Jadi setelah dilaporkan itu kadang ada keberulangan, itu anak yang menjadi korban nggak pernah menemui kami. Jadi yang selalu menemui kami adalah temannya, dan itu kita sangat apresiasi ya teman, karena menjadi korban itu jangan ditanya-tanya lagi kalau dia sudah
sekali dia mengungkapkan kronologi, sudah sekali itu aja, jangan ditanya berulang. Karena orang untuk mengingat hal yang traumatis itu sangat menyakitkan, sehingga jangan sampai diulang-ulang. Oke, kalau boleh saya menambahkan sesuatu ya, itu adalah tentang, bagaimana agar kita terhindar dari kekerasan seksual. Oh ya, gitu ya, benar kalimat Bang hari. Jadi kalau menurut kami itu ini anak UIN ya. Jadi tolong tidak melakukan perbuatan melanggar norma agama. Itu kuncinya ya. Karena pemaksaan yang kemudian berakibat kepada masalah psikologis dari kekerasan seksual itu banyak sekali yang awalnya adalah suka sama suka. Suka sama suka sekali terjadi dia dijadikan ATM seks. Dan itu banyak yang melapor kemudian kami dipaksa Bu, saya sebenarnya nggak mau dan sebagainya. Dan itu yang melakukan bukan hanya pacar tapi mantan pacar gitu. Kalau dari awal mereka tidak pernah melakukan hal yang melanggar norma agama, sebenarnya sulit bagi orang lain untuk masuk ke dalam bubble yang kita ciptakan. Jadi menurut saya norma agama intilah batasan bubble kita. Jadi tindakan preventif itu juga penting. Dan kita juga sebagai masyarakat atau teman korban jangan malah menjudge korban gitu ya, agar korban nanti merasa takut atau Betul. tabu penting sekali. Mungkin tadi kan sudah banyak sekali ya Ibu ilmu yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin ada closing statement nih yang ingin Ibu sampaikan tentang topik kita hari ini. Oke, teman-teman di Malang kalau mendapatkan perlakuan yang bernuansa seksual ya tadi yang sudah saya ceritakan 16 hal itu jangan ragu, laporkan pada kami. Insya Allah kami akan menindaklanjutinya sampai tuntas. Baik, closing statement yang sangat bagus dan tegas dari PSGA UIN Malang ya. Jangan ragu dan laporkan ya teman-teman. Oke, wah mungkin banyak banget nih hal penting yang bisa kita renungkan dan pelajari untuk hari ini. Terima kasih banyak Ibu Istiada atas insight-nya yang sangat berharga bagi kami tentunya. Semoga obrolan ini bisa membuka mata kita semuanya ya Ibu, bahwa isu kekerasan seksual itu bukan hanya urusan korban saja juga ya, tapi juga tanggung jawab kita semua kita. Baik, mungkin saya Viola Mazamutia, host podcast Medika 2025, pamit undur diri. Untuk Sobat FKIK, jangan lupa bagikan podcast ini ke teman-teman kalian, karena semakin banyak yang tahu, maka semakin banyak juga yang peduli. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap jaga lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.